warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pada hari ini kembali lagi kita masuk di kelas ini dalam proses pembelajaran PJOK. Tapi sebelum kita mulai kegiatan terlebih dahulu seperti biasa kita melakukan berdoa dulu. Jadi tolong pimpin satu orang untuk kita berdoa. Silakan, Kang Rin. Siap, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Bunda Ariel yang sudah memimpin tunangannya. Sebelum kita mulai, Bapak cek absennya dulu. Yang pertama Dafa, Bapak. kemudian Muhammad Ridho, Farma, Sri, Niken, Muhammad Hakimi, M. Danis, Ilham, Abdul Muhaimin, Kairil, Putri Sani. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir pada hari ini. Jadi nanti pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Tapi sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan juga, yaitunya di materi bola voli. Tentunya bagaimana kita kemarin melakukan mempelajari materi bola voli, salah satu teknik yaitunya passing bawah. Kemudian adapun untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi mengenai tentang narkoba. Ya, dimana nanti kita akan membahas mengenai tentang jenis dan bahaya dari narkoba itu sendiri. Jadi untuk hari ini walaupun sekarang sudah siang, jadi Bapak harapkan semua nanti mampu untuk atau lebih tetap fokus dalam proses pembelajaran pada hari ini, di mana materi kita itu nanti mengenai narkoba, supaya nanti Ananda semuanya mengetahui apa-apa jenis dari narkoba itu sendiri, kemudian apa-apa dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri. Nah, baik, sebelum dari itu Bapak akan menjelaskan bagaimana cara proses pembelajaran kita pada hari ini. Nanti yang pertama nanti Bapak akan menyampaikan di PowerPoint nanti mengenai jenis-jenis, kemudian bahaya dari narkoba itu sendiri, efeknya yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri. Nanti Pak akan sampaikan di tayangan slide PowerPoint-nya, Bapak akan jelaskan juga. Kemudian nanti selanjutnya setelah itu nanti Ananda akan berdiskusi per kelompok, dimana nanti kelompoknya langsung aja kita bagi sebelum Bapak mempresentasikan tayangan slide PowerPoint-nya, dimana nanti tugas per kelompoknya di situ kelompok 1 nanti membahas mengenai tentang jenis dari narkoba itu sendiri. Nanti mengenai tugasnya itu akan dijelaskan di LKPD-nya masing-masing nanti. Di LKPD-nya nanti Bapak bagikan per kelompok. Ya. Jadi langsung aja nanti di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ya.
Ini mengenai untuk lembaran tugasnya dan juga bahan ajar. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Jadi sembari Bapak menjelaskan nanti mengenai narkoba itu sendiri, bisa juga nanti kalian baca-baca baik di buku teksnya masing-masing ataupun di bahan ajar yang Bapak kasih itu nanti. Paham? Paham. Ya, kita lanjut. Jadi ini untuk materi kita pada hari ini, narkoba. Ya. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama nanti setelah melakukan pengamatan, Ananda diharapkan mampu mengidentifikasi jenis dan bahaya akibat dari narkoba itu sendiri. Kemudian selanjutnya setelah diskusi, Ananda mampu mempresentasikan jenis narkoba dan bahaya narkoba itu sendiri. Selanjutnya kemarin seperti yang telah kita sampaikan pada minggu kemarin, di mana nanti Ananda akan mempresentasikan atau menyajikan sebuah drama pendek ya dengan tema narkoba. Ya, kita lanjut untuk materinya. Jadi sebelum dari itu, mengapa kita harus peduli mengenai narkoba ini? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Mengapa kita harus peduli mengenai narkoba itu sendiri? Pak, Ya, silakan, dapat. karena berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ya, pertama berbahaya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Kemudian apa lagi? Ya, Membuat kita ketergantungan terhadap narkoba. ya, membuat ketergantungan. Kalau kita sudah mencoba. Ya. Kemudian apa lagi? Dapat merusak saraf. Yang keras. Dapat merusak saraf. Ya, dapat merusak saraf. Ya, berarti itu akibat dari bahaya narkoba itu sendiri. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita lihat mengenai tentang narkoba itu sendiri. Pertama, pengertian. Ya, pengertian dari narkoba itu sendiri. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi kalau dirasa perlu atau juga bisa kalian catat di buku catatannya atau bisa juga di lembar kerjanya. Kemudian narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Jadi apabila sudah mengkonsumsi, ya mengkonsumsi dalam artian di sini bisa melalui oral apa itu? Kalau oral apa? Melalui mulut, ya baik itu dimakan ataupun diminum, kemudian dihirup melalui hidung, kemudian maupun disuntikkan. Disuntikkan berarti melalui jarum suntik. Itu dapat mengubah pikiran, ya mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan. Jadi perilaku seseorang itu menjadi tidak normal. Itu akibat dari narkoba itu sendiri. Kemudian penggolongan narkoba itu sendiri dapat dibagi dua di sini.
Ada berupa jenis, kemudian ada dapat digolongan dari efek yang ditimbulkan. Yang pertama berdasarkan jenis. Ya, kalau narkotika itu zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Itu efeknya, dan dapat ketergantungan. Jadi yang narkotika itu sendiri itu dapat menurunkan dan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, ya mungkin rasa sakit, dapat menghilangkan rasa sakit itu sendiri, kemudian menghilangkan rasa nyeri, dan berakibat dapat ketergantungan kalau kita sering memakai dalam artian ini sering ini misalkan ini kan biasanya dipakai kalau di kedokteran ya atau di ilmu medis, kan ada zat-zat ini yang terkandung di dalam obat-obatan. Jadi itu makanya makanya tidak boleh sembarangan memakai narkotika ini. Jadi ada ini nanti ada fungsinya, misalkan jenis 1 fungsinya untuk apa, jenis 2 fungsinya untuk apa, jenis 3 fungsinya untuk apa. Jadi ini istilahnya barang ini ada, tapi fungsinya dia juga ada. Tapi kebanyakan sekarang ini kan barang ini ada, tapi dialihkan fungsinya. Ya nak, digunakan untuk mabukan. Kemudian psikotropika, zat obat yang berkhasiat psikoaktif, pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika ini itu lebih ke mental kita akibatnya. Ya mungkin yang orang yang sering pakai itu dia mengubah perilakunya, yang biasanya dia itu ramah, biasa bergaul, sekarang dia karena sering memakai, dia lebih sering menyendiri. Atau mengubah perilakunya, biasa dia orangnya ramah, tapi sekarang dia jadi pemarah. Itu perubahan perilaku pada mental. Kemudian selanjutnya zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Kalau zat adiktif ini bisa, di situ kan ada gambar rokok, miras, dan ada juga lem. Itu dia. Dan selanjutnya berdasarkan ini golongannya nanti ya. Golongan dan narkotika golongan 1 itu dia berfungsi sebagai itu dia, seperti yang Pak jelaskan tadi, untuk iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu fungsinya. Jadi atau untuk penelitian. Kemudian dia mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Jadi golongan 1 ini memang efeknya sangat tinggi. Contohnya itu ada opiat, morfin, heroin, butau, etidin, ya. Kemudian yang kedua ada ganja, ketiga ada kokain. Kemudian golongan 2 merupakan bahan baku untuk produksi obat. Jadi obat-obatan itu ada terkandung bahan-bahan ini di dalam. Tapi kita akan memakai obat dengan resep dokter. Jadi ada dosisnya. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak juga boleh terlalu rendah. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita. Jadi dokter itu membuat resep tentu dilihat dari segi umur kita, kemudian berat badan. Jadi makanya kita kan kalau berobat ditanya umur, kemudian berat badan, kemudian tekanan darah, itu fungsinya. Jadi untuk meresep dari obat itu sendiri nanti. Kemudian yang golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitasi, mempunyai potensi ringan akibat dari ketergantungan. Jadi biasanya orang-orang yang direhab itu maka dia akan dikasih obat yang jenis golongan 3 ini. Jadi kalau dari ringan kan nanti dikurangi sampai dia nanti tidak ketergantungan lagi. Makanya orang itu direhab.
Di direhab itu bukan berarti kalau dalam pengobatannya bukan diberhentikan secara total, tapi dikurangi sedikit-sedikit. Paham sampai sini? Paham. Ya, kita lanjut. Mengenai dari jenis itu sendiri lagi. Yang pertama kokain. Ya, ini dia bentuk dari kokain itu sendiri. Dia berbentuk apa kira-kira? Tepung. Ya, berbentuk tepung dengan warna putih. Ya. Kemudian ini apa? Pil ekstasi atau pil koplo. Ya, nasi. Kemudian kali ini Sabu-sabu. ya, sabu-sabu. Kali ini Ganja. mana tuh? Yang di atas? Hah? Asap lah. Kopi pak. Ya. Atau dalam kopi itu kan ada mengandung kafein. Ya. Jadi kopi itu bukan berarti tidak boleh, tapi jangan terlalu banyak. Dan nikotin, zatnya yang ada di dalam rokok itu sendiri. Ini bentuk kalau dalam pemakaian ini biasanya kan ada yang berupa disuntik, kemudian ada yang itu pakai sendok. Mana tuh? Ada Anda tahu cara makainya? Hah? Mana tahu kan? Ada ya, coba-coba. Itu morfin, ya itu putau, heroin. Kemudian ini miras atau yang terkandung di dalamnya alkohol. Ini Ganja. itu dia Ganja. Banyak bandar. kanibis, tahu kan? Ya. Ini lagi. Magic. Kan tahu nih LCD Magic Mushroom. Belum tahu? Nah, LCD ini biasanya itu dia apa bahannya itu dari jamur. Ada sebuah jamur serbuk itu sangat berbahaya. Ya, jadi bahannya itu orang buat dari jamur. Bahannya tersebut terbuat dari jamur, kemudian dia sangat berbahaya. Kemudian sama dengan magic mushroom ini juga, ini kan jamur nih yang dari dikeringkan. Itu bisa kadang kalau orang itu ada yang dimasukkan di dalam makanan atau pokoknya di dalam makanan, apakah itu makanannya berupa permen atau yang lain. Itu dia yang LCD ini kebanyakan banyak orang yang belum tahu. Dan efek, nah ini beberapa efek yang ditimbulkan dari bahaya narkoba itu sendiri. Mulai dari yang pertama depresi. Depresi itu yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Contohnya apa? Mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jadi fungsi dari setiap tubuh itu ini kan mempunyai fungsi. Jadi kalau kita udah depresi, nah jelas pasti akan mengurangi dari fungsi-fungsinya. Mulai dari pikiran kita dan berkurang fungsinya. Ya. Kemudian yang lain, kemudian stimulan yang kedua, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegiatan serta kesadaran. Jadi ini ada juga yang memakai ini, dia kegunaannya apa? Sebagai daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu misalkan untuk bekerja selama 2 kali 24 jam supaya tubuhnya kuat, dia melakukan atau mengkonsumsi dari obat-obatan ini. Jadi akibatnya itu nanti tentu sangat berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Kemudian halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Nah,
Kalau udah mabuk biasanya kita akan mulai tuh. Kalau orang mabuk tuh dia mulai berhalusinasi. Apa itu kesenangannya itu kita tidak tahu. Tapi janganlah kalian pikirkan itu, jangan kalian coba-coba mengenai tentang efek atau mengenai tentang dari narkoba itu sendiri. Kemudian di dampaknya, mulai dari fisik, itu ada sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS. Kemudian overdosis. Kalau udah overdosis berakibat atau berujung dari kematian lagi. Kemudian yang tertular HIV/AIDS itu misalkan pemakaian, biasanya kan orang-orang meneliti kebanyakan penularan ini melalui dari jarum suntik. Jadi pemakaian jarum suntik yang secara bergantian. Misalkan teman ini pakai itu kita nggak tahu apakah teman yang satu itu punya penyakit HIV tersebut atau tidak. Jadi kalau udah bersama memakai itu nanti kan tertular lagi. Kemudian dampak dari sosial, menjadi antisosial dan acuh tak acuh seperti yang Pak bilang tadi. Mereka tidak peduli lagi satu sama lain, hanya mementingkan diri sendiri, egonya lebih tinggi kalau kita mengkonsumsi dari narkoba itu sendiri. Kemudian hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, masa depan suram. Kemudian psikis, lamban bekerja, sering gelisah, hilang percaya diri, penghayalan, kemudian penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri sendiri, ujungnya bunuh diri. Kemudian ini dia yang pertama, kalau dilihat dari yang sudah-sudah, pertama dia dari senang-senang dulu. Biasanya kan orang mabuk kan pengennya cari senang-senang, cari fun istilahnya kalau anak muda sekarang. Cari senang-senang, kemudian masih senang-senang juga, tapi udah mulai muncul masalah. Masalahnya apa? Mungkin antara teman atau pengen mabuk lagi, uang nggak ada, mulai masalah. Masalahnya gimana caranya untuk membelinya lagi. Nah, di situ muncul kriminal lagi, mulai mencuri, ya, atau merampas. Kemudian lanjut tingkat berikutnya, kalau masih tetap juga dijalani, jadi setiap detik itu akan jadi masalah lagi. Jadi itu tingkatannya, ya. Itu tingkatan dari masalah meningkat dengan waktu ke waktu. Itu akibat dari apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat dari narkoba itu sendiri. Menghindari, ya. Tahapan pencegahannya, mulai dari diri kita sendiri seperti yang Ananda bilang tadi, menghindarinya. Kemudian dari per level, di situ kan ada per level kelompok teman, kemudian keluarga, kemudian baru sosial secara komunitas, kemudian di sekolah. Ada tahapan-tahapan pencegahannya. Ya, itu dia. Pertama, meningkatkan iman dan takwa, memperhatikan teman bergaul, selalu waspada, pendewasaan kepribadian, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah, meningkatkan kepercayaan diri, hindari kebiasaan merokok. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan jika teman kita memiliki tanda-tanda sebagai pecandu?
menasihatinya Pak. Apa? Menasihatinya Pak. Ya, menasehatinya. Kemudian apa lagi? Mengimbau Pak. Mengimbau Mengimbau. apa yang dia dilakukan itu salah Pak. Ya. Jadi banyak cara yang harus kita berikan kepada teman kita tersebut. Ini dia. Jadi kalau ada teman kita tetap berteman tapi tidak ikut memakai. Ya. Tunjukkan rasa kepedulian kita. Kemudian gali keadaan emosi dan kehidupan sosial dari teman tersebut. Mungkin kita bisa mencarikan solusinya bagaimana prosesnya. Kemudian ajak keluar dari jalan narkotika, jelaskan dampak buruk, diskusi secara mempertahankan diri dan menghindari penggunaan kembali. Kemudian kalau masih tetap, hubungi tim ahli. Tim ahli ini apa? Polisi BNN Pak. Ya, BNN. Mungkin bisa direhab. Atau kalau udah masuk ke pengedar, berarti yang dihubungi apa lagi? Itu polisi lagi. Nah, itu dia beberapa dari jenis dan efek dari narkoba itu sendiri. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nada. Kalau nada kita langsung aja per kelompoknya. Silakan seperti yang Bapak jelaskan tadi, diskusikan per kelompoknya mengenai di sini mana yang Pak? Di sini. Ya. Jelaskan jenis narkoba yang di kelompok 3 kan, berarti yang golongan 3 nanti. Kemudian kegunaannya untuk apa? Contoh dari yang jenis 3 itu seperti apa? Kemudian efek yang ditimbulkan dari golongan 3 ini apa? Kenapa jelaskan tadi? Nah, silakan diskusi. Yang 2 berarti golongan 2. Kemudian yang 1 jenis golongan 1. Nah, silakan. Silakan digali melalui buku paket juga bisa dan bahan ajar juga bisa. Pak. Bikin aja nanti, enggak apa-apa. Ya, silakan di luar. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nah. Ya, kelasnya bikin aja kelas 11. Nah, silakan Bapak kasih waktu. Ya, Pak kasih waktu 10 menit. Jelaskan bagaimana yang golongan 3 itu dulu. Kalian juga bisa searching di Google, pakai HP juga boleh. Jenis golongan 3 itu. Ya. Nanti dijelaskan juga di situ. Kalau golongan 1 itu apa yang dimaksud dengan golongan 1? Nah, baru nanti kegunaannya di bawah. Ya. Apa ini bahannya? Pak, berarti pertanyaan ini kita buat pengertiannya ya Pak. Iya. Satu itu sebenarnya setengah kita baca perannya. Jadi yang pertama jelaskan dulu pengertian dari golongan 1 itu, kemudian kegunaannya itu apa, contoh dari golongan 1 itu apa, efek yang ditimbulkannya apa. Nah, ini udah siap. Woi, Pak ini kalau apa? Kelompok 1
Sudah? Sebenarnya Belum? Udah ya, bahan aja nih. sebenarnya kan udah. Bawah itu dulu Udah, ini udah. untuk baca. Ini ya. Mana? Untuk iptek atau reagensia. Oh iya. Digunakan atas Ya kegunaannya. kegunaannya dalam bidang mako kesehatan. Ya ada. Digunakan untuk apa? Motor bang. Itu aja. Itu kan nggak tentang mau kan? Kan itu kegunaannya kan pengetahuan sama bidang Ini ini. ya. Nah, Ya, yang paling digunakannya. Untuk pengetahuan atau iptek reagensia. Diagnostik. Paten nggak ada pak? Narkoba. Ya, di apa aja? Searching aja. Ya pak. Ya. baik ini. Tanya pak teman-teman ulangan tiga. Sebentar, Pak. Dah. Oke, 5 menit lagi. Mana tuh? Di mana aja tuh? Ada toh dari golongan satu. Coba lagi. Nah, selesai ini nanti Ananda presentasikan per kelompoknya di depan. Kemudian lanjut menyajikan drama pendeknya. Jadi setelah mempresentasikan hasil tugasnya, kemudian lanjut dengan drama pendek mengenai tentang tema narkoba tadi. Buat apa? Hendak. Nasional. Badan Narkotika Nasional. Dan juga siapkan juga paling tidak satu pertanyaan untuk kelompok yang tampil di depan nanti masing-masing kelompok ya. Ya. Kemudian kelompok yang tampil siap juga untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Efeknya yang golongan satu tuh yang 3 buah tuh kan Pak? Yang apa tuh? Vibrasi ini kan. Ya, ini kan ada ini contoh, ini bentuk atau contohnya kalau pakai ini kan efeknya apa di sini? Ini kan ini tahu. Kemudian apa lagi? Ini apa lagi? Kan aku bisa searching kan. Kamu masuk sini. Ini masuk, nanti efeknya apa? Kalau kita di jenisnya. Kok kayak yang ini Mas? Kemudian mau direhabilitasi. Masukkan ini dari efek. Undang-undang kan sama pencegahan. Kenapa? Pencegahan narkoba kan namanya.
Yang sudah siap kelompok 2 sudah siap tadi ya. Tolong bantu kursinya ke depan. Nah, kita lanjut mulai dari kelompok 2 dulu, silakan. Silakan kelompok 2 maju depan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Satu orang sebagai moderator, kemudian satu orang membacakan hasil dari tugasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kami dari jawab. kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kalau mau duduk, silakan duduk. Sudah disediakan kursi. Yang akan dibacakan oleh soalan, jelaskan jenis narkoba golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. A. Kegunaannya adalah sebagai salah satu bahan baku pembuatan obat dalam dunia medis. B. Contohnya adalah petidin, benzetidin, beta-metade, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan adalah dapat berpotensi tinggi mengakibatkan kecanduan, juga dapat mengakibatkan halusinasi ringan. Nah, jadi itu yang hasil dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditampung pertanyaan temannya. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Efek apa dari golongan 1? Efek berbahaya apa pada tubuh dari muatan golongan 1? Narkoba golongan 1. Ya, efek Golongan 2. efek yang ditimbulkan oleh jenis narkoba golongan 2. Fisik kan? Efek bagi tubuh. Efek bagi tubuh. Mungkin dari kelompok 2 bisa menjelaskan efeknya bagi tubuh di jenis golongan 2 ini. Mungkin bisa menyebutkan salah satu contoh efeknya. Nah, sembari mencari jawabannya mungkin bisa ditampung juga untuk pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 ada? Ada yang mau tanyakan? Ayo balik ya.
yang bisa pereda nyeri. Nah, apakah obat dari jenis obat paracetamol itu termasuk dalam golongan petidin? Nah, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apakah mungkin bisa juga ulang lagi pertanyaan, apakah paracetamol itu masuk ke golongan obat petidin? Nah, bisa dijawab yang satu tadi? Nah, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Efek apa yang berbahaya narkotika golongan 2? Sama seperti golongan sebelumnya, narkotika golongan 2 juga berpotensi tinggi mengakibatkan kecanduan. Contoh-contoh obat narkotika ini adalah morfin, metoprolida, dan egonina. Ya, efeknya apa? Efek yang ditimbulkan kecanduan. Kecanduan masuk pertanyaan tadi kan efeknya bagi tubuh kita. Dapat merusak. Jadi efek narkotika golongan 2 tadi dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduannya tidak dapat dipenuhi, dapat menyebabkan kegelisahan serta gangguan mental bagi pengguna. Ya, nanti saya juga Pak tambahkan, kalau kecanduan itu udah datang, tentu berefek kepada kegelisahan. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya keinginan. Kalau kecanduan itu kan berarti kita ingin sesuatu yang kita inginkan terus menerus, ya nak? Ya, jadi kalau tidak terpenuhi itu makanya akan berefek kegelisahan, terus apa lagi? Kestabilan mental. Mentalnya kurang stabil, dan berefek nanti ujung-ujungnya nanti banyak efek dari kecanduan tersebut yang ditimbulkan oleh jenis golongan 2 itu. Nah, gimana? Kemudian lanjut di pertanyaan yang kedua. Apakah paracetamol itu masuk ke golongan petidin? Ya, silakan. Paracetamol tidak termasuk ke dalam petidin karena paracetamol masuk dalam golongan obat analgetik antipiretik, yaitu obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan mual. Jadi paracetamol itu tidak masuk ke obat golongan petidin tadi, tapi dia termasuk ke obat analgetik antipiretik. analgetik antipiretik. Apa itu analgetik? Obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan mual. Nyeri. Nah, jadi fungsinya kalau paracetamol itu kan, tapi tadi teman juga ada menjelaskan untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Nah, tapi paracetamol itu dia juga menghilangkan rasa nyeri, tapi dia tidak termasuk ke golongan narkotika golongan 2 itu masuk. Ya. Di paracetamol itu dia juga menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau sakit kepala atau pusing, bisa juga kalian meminum obat paracetamol tersebut. Jadi bukan hanya untuk demam saja. Kalau untuk sakit kepala bisa juga kalian pakai paracetamol tersebut. Nah, itu yang untuk kelompok 2. Terus silakan selanjutnya mengenai tentang teks drama pendeknya lagi. Nah, silakan sajikan drama mengenai tentang narkoba tadi.
Suaranya tolong dilantangkan biar kedengaran. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak yang baik hati, jujur, suka menolong, dan rajin, yang bernama Hakimi. Wah, senangnya bisa masuk sekolah. Pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Silahkan masuk. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Dafa. Saya pindah dari Bandung. Saya tinggal bersama nenek. Dan saya tinggal bersama nenek. Saya berharap kalian semua bisa menerima kedatangan saya. Selamat datang ke sini Dafa. Silahkan kamu bisa duduk di sebelah Hakimi. Terima kasih Pak. Mari apa kenalin aku. Saya juga Hakimi. Apakah kamu mau ajak aku keliling sekolah ini? Sebagai teman, aku pasti mau lah. Makasih Hakimi. Atau Bel jam istirahat pertama pun berbunyi. Hakimi mengajak Dafa ke kantin untuk makan bersama, dan setelah makan, Hakimi mengajak Dafa untuk keliling sekolah. Dafa, ayo kita makan. Oke, ayo. Sampainya di kantin, Hakim, aku punya permen loh. Kamu mau? Kalau kasih aku mau. Iya enaknya. Kamu punya lagi nggak? Mau dong. Buat kamu aku bisa sediain banyak buat kamu. Makasih ya Dafa, kamu benar-benar teman yang baik. semakin lama Hakimi semakin ingin memakan permen itu. Hai Dafa, mana permennya? Tapi yang kali ini bayar ya Hakim. Kamu mau nggak? Kalau nggak bayar ya nggak. Ya tak kasih lagi. Oke deh, aku bayar berapa? 100.000 saja. Oke, daftar aku bayar besok ya. Iya, tapi awas ya kalau nggak bayar. Iya iya. Hakimi pun bingung mencari uang di mana, karena orang tua Hakimi tidak punya uang. Jadi Hakimi berusaha untuk mencuri. Keesokan harinya, Nih uangnya. Yoi, mau permen lagi nggak? Mau berapa? Naik dikit lah 500.000. Kok mau? Sekarang udah naik, bahkan sudah biasanya 200.000. Kamu untung, aku kasih murah. Iya deh, tapi bayarnya besok lagi ya. Oke deh. makin lama Hakimi terus ketagihan dengan permen itu, dan semakin lama ia semakin suka mencuri. Sampai suatu hari dia tertangkap basah oleh polisi di sebuah toko emas. Setelah di kantor polisi, ternyata Hakimi tidak bersalah. Yang bersalah adalah Dafa, karena ia sudah mengedar narkoba di sekolah. Hakimi pun akhirnya dibawa ke BNN untuk pemulihan. Sedangkan Dafa dibawa ke kantor polisi untuk tindakan yang lebih lanjut. Makin dia mah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut untuk kelompok 1. Bentar aja. Ya. Mau. Mana ini? Ya, tiga aja. Pak, berapa satu atau tiga, Pak? Mau 3 aja dulu temannya
ada permisi dulu. Enggak, jujur aja lihat ini apa ini. Jujur aja lah kau tapi narator tadi lah. Udah lah, boleh aja buka. Lengkap enggak? Enggak lengkap gitu. Kita Pada malam hari. Anjay, Dah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa moderatornya? Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dian. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan. Penggunaannya hanya untuk rehabilitasi dan banyak digunakan dalam terapi. Contohnya kodein, difenok, silat. Efek yang ditimbulkan oleh jenis narkotika golongan 3 adalah mengurangi hingga menghilangkan rasa kecanduan terhadap narkoba. Dan penggunaannya haruslah sesuai resep dokter. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem tubuh akan menurun secara drastis. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan yang bertanya. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Efek apa? Efek apa sih? Efek apa yang pada golongan 3? Efek bagi tubuh pada golongan 3. Dah langsung aja jawab. Efek yang ditimbulkan oleh jenis narkotika golongan 3 adalah mengurangi hingga menghilangkan rasa kecanduan terhadap narkoba. Dan penggunaannya Nah, jadi efeknya apa tadi? untuk mengurangi hingga menghilangkan rasa kecanduan terhadap narkoba. Untuk mengurangi atau Menghilangkan menghilangkan. Ya. Gimana? Dah. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. sebutkan dia akan 3 golongan narkotika. Sebutkan dan jelaskan 3 golongan narkotika. 3 golongan narkotika. Ukur itu ada kalian keliru. Jenis narkotika ada 3. Yang pertama narkotika golongan 1 untuk iptek, regensia, diagnostik atau laboratorium. Yang kedua adalah narkotika golongan 2, merupakan bahan baku untuk produksi obat. Yang ketiga narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitasi. Dah. Stop dulu. Nah, baik, untuk selanjutnya silakan untuk teks dramanya dari kelompok 3. Pagi itu, anak-anak kelas 4 sekolah dasar Melati sedang mengikuti pelajaran olahraga di lapangan. Karena praktek olahraga sudah selesai, semua murid pun berkumpul melingkar di depan Bu Sani. Bu Sani sedang membicarakan tentang cara bagaimana kita menjaga tubuh. Tiba-tiba Hilda bertanya. Bu Sani, banyak yang bilang narkoba itu berbahaya bagi
silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Revan. Pada Revan silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi hasil dari kegiatan kelompok kami, yaitu menjelaskan jenis narkoba golongan 1. Yang pertama, kegunaannya. Narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Yaitu kegunaannya untuk iptek, reagensia diagnostik atau laboratorium. Contohnya opiat, yaitu morfin dan heroin. Contoh kedua, ganja, yaitu kanabis dan hasis. Yang ketiga, kokain, yaitu serbuk kokain, pasta kokain. Dan efek yang ditimbulkannya depresan, yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsi tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tertidur lelap dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis dapat menyebabkan kematian. Dan yang kedua, efeknya merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan keadaan serta kesadaran. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan kepada kelompok 2. Baik, saya mau bertanya, di Indonesia kan udah jelas udah jadi rahasia umum, banyak pemakai di sekitar kita, bahkan jaringan narkobanya mungkin bisa dibilang cukup besar di Indonesia. Jadi mungkin ada tanda-tanda mungkin bagi orang yang memakai narkoba gitu, dari sifatnya di masyarakat atau mungkin perilakunya, apa tanda-tanda orang yang kecanduan narkoba yang nggak bisa lepas. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gejala yang orang yang menggunakan narkoba yaitu menjadi malas, kurang memperhatikan diri sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat menjaga kepentingan orang lain, mudah tersinggung, egosentrik, dan tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapihan diri, disiplin pribadi mengendur, suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain, cepat tersinggung dan mudah marah, berlaku curang, tidak jujur dan menghindar dari bertanggung jawab, selalu menghindar dari cahaya atau sinar matahari, sinar yang terkadang disiasati dengan memakai kacamata hitam tidak pada waktunya. Menutupi lengan dengan mengenakan kemeja lengan panjang, sering berlama-lama di tempat yang tidak biasa, kamar mandi, WC, gudang, kamar, dan lain-lain. Suka mencuri barang di rumah, prestasi sekolah atau kerja menurun. Ya boleh. Kalau mau lanjut dengan gejala fisik juga boleh. Gejala fisiknya itu berat badan turun drastis, mata cengkung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, buang air besar dan air kecil kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada bekas sayatan. Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan. Kepala sering nyeri, persendian ngilu,
banyak lendir dari hidung, diare, bulu kutub berdiri, suka tidur menguap. Perubahan perilaku, susah untuk diajak bicara, suka menyendiri atau menjauhkan diri, sulit untuk terlibat dalam aktivitas, sering tidak menikmati waktu, sering mudah tersinggung, suka berbicara berlebihan. Suka kelihatan minder atau malu-malu, selalu tampak tidak tenang atau gelisah, selalu curiga dan balasan. Apakah jawaban dari kami benar untuk kelompok 2? Ada yang bertanya? Ada dari kelompok 3? Tidak ada, pas? Pas, berarti kelompok 2 lanjut dengan drama. Silakan, action. Pada malam hari itu, Java melihat Ariel sedang berbicara dengan seseorang. Mereka sedang melakukan transaksi, namun tidak terlihat jelas karena gelap. Ril, kamu kemarin malam sama siapa yang pas di sama-sama itu? Kamu lagi ngapain? Ariel pun kaget jika Java melihatnya. Dia pun berkilah. Kamu ini ngaca aja. Orang kemarin malah aku di rumah saja kok. Yang benar. Terus siapa yang lihat kemarin malam itu ya? Datanglah Revan. Revan ternyata juga melihat Ariel pada malam hari itu. Ada apa nih? Oh, ini kemarin malam itu kan aku lihat si Ariel di semak-semak itu. Tapi dia bilang bukan dirinya. Oh, itu sekitar jam 8 malam kan? Iya, emang kamu juga lihat? Lah, emang iya. Emangnya ada bilang kayak gitu? Iya, kata Ariel itu kan dia. Revan saat itu memang melihat jelas muka Ariel. Kamu Ril, pakai nggak ngaku segala. Orang kemarin malam itu emang kamu kok. Lagian kenapa sih pakai nggak ngaku segala? Emangnya siapa teman kamu itu? Ariel pun merasa panik dan kebingungan. Dia tidak berusaha menebak. Benar, itu bukan aku. Lagian kan kalian tahu aku nggak punya teman akrab sendirian. Makanya itu aku nanya kemarin itu siapa? Sudahlah, kamu ngaku aja. Kenapa sih pakai nggak ngaku segala? Emangnya ada apa? Karena merasa penasaran, Java dan Revan pun mendatangi tempat bilang di malam harinya. Siapa tahu Ariel akan menemui teman lagi. Dan pada malam itu ternyata Ariel memang ada janji dengan laki itu. Nah, bener kan? Kamu ini siapa? Tanya Java kepada teman Ariel yang diberinya uang. Belakangan diketahui namanya Abdul. Teman Ariel itu hanya diam dan dia bergegas pergi. Teman kamu ditanya kemana langsung pergi Ril? Dia siapa sih? Terus kenapa kamu kasih uang? Ada semakin bingung dan tidak bisa ditutupi. Timbul kecurigaan di benak Revan dan Java bahwa ada hal yang enggak beres dengan teman-temannya. Jangan-jangan Ariel makin narkoba? Bisik Java pada Revan. Apa iya ya? Terus uang tadi itu apa? Dari itu ditanya malah kabur orangnya. Revan pun tanpa berpikir panjang, dia langsung mengejar saku Adel. Revan merasa sangat kaget karena di saku ada terdapat benda, yaitu narkoba. Sejak kapan kamu pakai ginian, Ril? Wah, kamu kok bisa-bisanya jadi pemakai barang haram ini? Adel hanya terdiam. Kamu tahu nggak, Ariel? Narkoba itu bisa merusak kehidupanmu. Kamu juga bisa masuk penjara kalau ketahuan pakai narkoba. Karena terus mendapat teguran dan nasihat dari Java dan Revan, Ariel pun menangis. Namun kemudian ada sadar diri dan dia berjanji memakai barang terlarang itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tampilan terakhir dari kelompok 1. Baik, untuk terakhir sebelum kita merangkum kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada quiz ya. Silakan nanda tebak, kuisnya detik. Tebak gambar detik.
Itu nanti bisa berupa gambar, bisa berupa inisial. Siapa yang bisa acungkan tangan? Siapa yang tahu? Ya. Yang pertama M. Ini merupakan jenis. Ya, silakan. Marijua. Abdul, apa? Marijua. Marijua. Kita lihat. Marijuana. Ya, atau bisa juga sejenis ganja. Dan ini apa? Apa tadi? Kokain, Pak. Apa? Kokain. Kokain. Dan kokain. Dalam Salah. sama. Sani? Oh, Pak. Kutau. Kutau atau heroin? Heroin, Pak. Heroin. Kokain. Dan yang terakhir, ini defonaksilat masuk ke golongan berapa tadi? Golongan 3, Pak. Golongan 3. Iya, Pak. Golongan 3. Yang lain jawabannya ada dari golongan 3? Sama, golongan 3. Ya. Dia masuk ke golongan 3. Kemudian ada marijuana, kemudian ada kutau, kemudian ada defonaksilat golongan 3. Baik, untuk hari ini dari yang telah Ananda presentasikan tadi dapat kita simpulkan dari kelompok 1 itu dia membahas mengenai tentang jenis golongan 1. Apa-apa saja tadi? Ada Golongan 1 tentunya opiat, morfin atau kokain, terus heroin, ganja. Yaitu kanabis dan hashish. ya, fungsinya apa dari jenis golongan 1? Kegunaannya Untuk iptek, referensia diagnostik atau Tahu. ya, jadi kegunaannya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk labor. Kemudian untuk kelompok 2 jenis golongan 2 apa-apa saja tadi contohnya? Petidin. Terus ya, kemudian kegunaannya untuk pengobatan atau digunakan untuk di dunia medis. Kemudian yang golongan 3 Kodein, defonaksilat. kemudian itu merupakan jenisnya. Kemudian kegunaannya untuk Mengurangi dan menghilangkan rasa kecanduan. canduan atau biasa digunakan untuk rehabilitasi. Kemudian mengenai drama tadi kelompok 1 itu dramanya tadi kalau tidak salah Bapak menilai untuk temanya tadi kan ada temannya yang menjadi pemakai. Ya, Ada yang pengedar, Pak. ada yang pengedar. Kemudian dari kelompok 2 itu tadi ada pengedar yang ngasih permen ke temannya. Ya, dia situasinya tuh di salah satu di lingkungan sekolah. Kemudian kelompok 3 Anak kecil, Pak, yang bertanya. bertanya kepada gurunya. Ya, itu. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Sampai sini ada yang belum dipahami? Udah, alhamdulillah. Berarti kalau udah dipahami semuanya. Jadi untuk pada hari ini kita cukupkan sampai sini kegiatan proses belajar kita. Kita sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pada hari ini kita selesaikan sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.